Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuri Arif Maulana, NIM D400180010 dari kelas A Praktikum Elektronika Daya Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyarah 3 fasa setengah gelombang dan gelombang penuh terkendali. Penyarah 3 fasa itu sendiri adalah proses pengubahan power supply 3 fasa stabil menjadi power supply DC dengan diode solid state atau tiristor. Keuntungan dari penyarah 3 fasa itu sendiri adalah dapat digunakan di lebih banyak pengaplikasian industri seperti pengontrolan motor atau pengisian baterai yang membutuhkan daya yang besar yang tidak disediakan di penyarah 1 fasa. Penyarah 3 fasa itu sendiri memiliki 2 jenis, yaitu penyarah 3 fasa setengah gelombang dan penyarah 3 fasa gelombang penuh. Yang pertama adalah penyarah 3 fasa setengah gelombang. Penyarah 3 fasa setengah gelombang adalah penyarah yang menggunakan 3 buah tiristor sebagai saklar dayanya. Penyarah 3 fasa setengah gelombang ini merupakan penyarah yang paling dasar karena menggunakan 3 buah dioda semikonduktor, di mana satu diodanya merupakan 1 fasa. Penyarah 3 fasa setengah gelombang ini dapat berjalan di 2 mode. Mode yang pertama adalah CCM dan yang kedua adalah DCM. CCM itu sendiri adalah Continuous Conduction Mode. Continuous Conduction Mode adalah mode di mana arus saatnya tidak dapat mencapai titik nol. Sedangkan untuk DCM adalah Discontinuous Conduction Mode. Discontinuous Conduction Mode adalah mode di mana arus saatnya dapat mencapai titik nol pada periode tertentu. Lalu untuk cara kerjanya sendiri yaitu anode dari masing-masing dioda dihubungkan ke 1 fasa supply tegangan dengan katoda dari 3 dioda dihubungkan ke 1 titik positif. Titik positif ini akan menjadi terminal positif, sementara untuk beban terminal negatif akan dihubungkan ke netral. Lalu kita asumsikan untuk rotasi fasa yaitu merah, kuning, dan biru atau VA, VB, dan VC. Lalu dimulai dari titik 0 derajat, dioda 1 akan mulai berjalan. Pada titik 0 derajat ini, dioda 1 memiliki tegangan lebih positif dibandingkan dioda 2 dan dioda 3. Karena tegangannya lebih positif, dioda 1 ini menyebabkan VA berjalan setengah siklus gelombang. Sedangkan untuk dioda 2 dan dioda 3 tetap diam di keadaan reverse bias. Lalu 120 derajat kemudian D2 mulai berjalan. Pada keadaan ini D2 memiliki tegangan lebih positif dibandingkan D1 dan D3. Pada keadaan ini VB mulai berjalan setengah siklus positif. Sedangkan untuk D1 dan D3 tetap diam di keadaan reverse bias. Lalu 120 derajat kemudian D3 mulai berjalan karena tegangannya lebih positif dibandingkan D2 dan D1. Di keadaan ini VC pun mulai berjalan setengah siklus gelombang. Lalu untuk D1 dan D2 tetap diam di keadaan reverse bias. Dari hal ini kita dapat mengetahui pola konduksinya yaitu D1, D2, dan D3. Yang berikutnya adalah penyarah 3 fasa gelombang penuh. Penyarah 3 fasa gelombang penuh menggunakan 6 buah tiristor sebagai saklar dayanya. Penyarah 3 fasa gelombang penuh dapat diperoleh dari 2 buah rangkaian penyarah 3 fasa setengah gelombang. Output yang dihasilkan penyarah 3 fasa gelombang penuh ini riaknya lebih rendah dibandingkan penyarah 3 fasa setengah gelombang karena memiliki 6 kali
frekuensi bentuk gelombang AC. Penyarah 3 fasa gelombang penuh ini juga dapat berjalan di 2 mode sama seperti penyarah 3 fasa setengah gelombang, yaitu CCM atau Continuous Conduction Mode dan DCM atau Discontinuous Conduction Mode. Untuk cara kerjanya hampir sama seperti penyarah 3 fasa setengah gelombang. Pertama, kita asumsikan terlebih dahulu rotasi fasanya, yaitu merah, kuning, biru atau VA, VB, dan VC. Untuk fasa merah atau VA pertama berjalan di titik 0 derajat. Setiap fasa menghubungkan antara sepasang dioda. Satu dioda pasangan konduktor daya berada di sisi positif beban, sedangkan dioda lainnya berada di sisi negatif beban. Untuk D1, D3, D2, dan D4 membentuk jaringan penyarah jembatan antara fasa A dan fasa B. Lalu untuk D3, D5, D4, dan D6 membentuk jaringan penyarah jembatan antara fasa B dan C. Lalu untuk D5, D1, D6, dan D2 membentuk jaringan penyarah jembatan antara fasa C dan A. Untuk D1, D3, dan D5 mengumpankan rel positif dan bergantung pada anodanya yang positif. Sedangkan untuk D2, D4, dan D6 mengumpankan rel negatif dan bergantung pada katode yang lebih negatif. Lalu untuk pola konduksinya yaitu D12, D16, D36, D36, D34, D54, D52, dan D12. Pada penyarah 3 fasa power, konduksi selalu terjadi di anoda yang lebih positif atau katode yang lebih negatif. Ya, jadi sekian video penjelasan dari saya. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.